Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mengulas kembali materi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelumnya marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada resum kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini kita akan sajikan kisah-kisah secara singkat. Adapun untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, kita memasuki untuk kisah keteladanan yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia yang saat itu diperintah oleh Raja Namrud yang bertindak sewenang-wenang. Namrud dan rakyatnya menyembah patung-patung besar dan batu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar, seorang pembuat patung. Azar juga menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Azar mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 46. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Namrud dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendapat pertentangan dari Raja Namrud dan rakyatnya. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka dan hanya menyisakan satu yang paling besar. Hal itu dimaksudkan agar Namrud dan rakyatnya sadar bahwa patung adalah benda mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Atas perbuatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terluka sedikit pun. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Kemudian ketaatan Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail yang sangat disayangi sebagai bentuk ujian keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim dari Hajar. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah. Dikisahkan pada suatu hari Ismail kecil menangis kehausan. Ibunya Hajar berlari-lari kecil bolak-balik sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Jarak antara Sofa dan Marwah sekitar 350 meter, sehingga perjalanan 7 kali berjumlah kurang lebih 3,15 km. Kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala muncullah mata air Zam-Zam yang airnya tidak pernah kering hingga sekarang. Nabi Ismail alaihissalam adalah cermin anak yang soleh, selalu taat kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari di mana Ismail akan disembelih, ia menerimanya dengan ikhlas perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun akan disembelih. Karena ketaatannya,
Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor biri-biri yang besar, serta diceritakan dalam Al-Qur'an surat As-Soffa ayat 104 sampai 107. Nabi Ismail tidak pernah sekalipun melawan kedua orang tuanya. Ia sangat patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Yang dilakukan Nabi Ismail ketika terkena musibah, ia selalu sabar dan ikhlas menerima musibah. Karena dengan menerima musibah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, demikianlah untuk sekedar ringkasan mengulas kembali materi pelajaran kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk selanjutnya silakan anak-anak kerjakan penilaian di bawah ini.